Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back to my channel dengan belajar jurnal dan buku besar. Pada video kali ini telah disiapkan neraca saldo PT Megah per 31 Mei 2020. Data yang kita miliki adalah ada akun kas, piutang, premi asuransi, perlengkapan kantor, tanah, utang usaha, modal, prive, pendapatan jasa, beban gaji, beban sewa, beban iklan, beban reparasi, dan beban serba-serbi. Total pada sisi debit adalah 175.515.000. Pada sisi kredit sebesar 175.515.000 rupiah. Transaksi yang terjadi selama bulan Juni 2020 adalah sebagai berikut. Tanggal 1 dibayar beban iklan bulan Juni sebesar 2.500.000 rupiah. Tanggal 3 dibeli perlengkapan kantor secara tunai. Tanggal 4 dibayar premi asuransi. Tanggal 7 diterima pelunasan piutang dari klien. Tanggal 15 dibeli tanah seharga 17 juta. 10 jutanya dibayar tunai dan sisanya dibayar dengan menerbitkan wesel. Tanggal 16 diterima pendapatan jasa sewa dari pelanggan. Tanggal 17 dibayar utang. Tanggal 20 dikembalikan sebagian perlengkapan yang telah dibeli pada tanggal 3 karena tidak sesuai dengan pesanan sebesar Rp275.000. Tanggal 22 diterima kas dari klien. Tanggal 23 dibayar beban iklan. Tanggal 25 dibayar beban reparasi toko. Tanggal 26 dibayar beban transportasi. Tanggal 29 dibayar beban serba-serbi. Tanggal 30 dibayar beban gaji karyawan. Dan tanggal 30 juga Tuan Ahmad mengambil uang untuk keperluan pribadi sebanyak Rp2.500.000. Instruksi pada latihan kali ini yang pertama adalah buatlah jurnal untuk mencatat transaksi-transaksi tersebut. Nomor 2, bukukanlah jurnal tersebut ke rekening buku besar yang bersangkutan. Nomor 3, hitunglah saldo masing-masing rekening dan buatlah neraca saldo pada periode yang bersangkutan. Untuk mengerjakan instruksi yang pertama, membuat jurnal, maka kita siapkan dahulu kertas kerja jurnal umum untuk PT Megah pada Juni 2020. Seperti berikut ini. Setelah kita buatkan kertas kerjanya, maka langkah berikutnya kita membaca transaksi sesuai kasusnya. Transaksi tanggal 1 dibayar beban iklan 2.500.000. Maka jurnalnya adalah beban iklan pada kas sebanyak Rp2.500.000. Transaksi tanggal 3 dibeli perlengkapan kantor secara tunai Rp1.375.000. Maka langsung kita jurnal pada lembar kerja di bawah baris tanggal 1. Tanggalnya kita tulis tanggal 3. Lalu keterangannya perlengkapan pada kas sebanyak Rp1.375.000. Transaksi tanggal 4 dibayar premi asuransi Rp1.650.000. Langsung kita tulis pada lembar kerja di bawah baris tanggal 2, yaitu tanggal 4, akun premi asuransi pada kas sebanyak Rp1.650.000. Transaksi tanggal 7 diterima pelunasan piutang dari klien 9 juta. Langsung kita masukkan di jurnal tanggal 7
akunnya adalah kas pada piutang sebanyak 9 juta rupiah. Transaksi tanggal 15 dibeli tanah seharga 17 juta, 10 juta dibayar tunai dan sisanya dibayarkan dengan menerbitkan wesel. Maka langsung kita tulis pada lembar kerja yaitu baris tanggal 15. Debitnya adalah akun tanah, kreditnya adalah kas dan utang wesel. Pada kas nilainya 17 juta, pada baris akun kas nilainya 10 juta, dan pada baris utang wesel nilainya 7 juta. Transaksi tanggal 16 diterima pendapatan jasa sewa dari pelanggan 20 juta, maka langsung kita tulis pada lembar kerja baris tanggal 16, debitnya kas, kreditnya adalah pendapatan jasa, nilainya 20 juta. Transaksi tanggal 17 dibayar utang seharga 7.150.000 rupiah, maka langsung kita tulis pada baris tanggal 17 utang pada kas, nilainya 7.150.000 rupiah. Transaksi tanggal 20 dikembalikan sebagian perlengkapan yang dibeli tanggal 3 karena tidak sesuai dengan pesanan, nilainya 275.000. Maka langsung kita tulis pada lembar kerja baris tanggal 20 yaitu debitnya kas dan kreditnya perlengkapan, nilainya 275.000 rupiah. Transaksi tanggal 22 diterima kas dari klien atas jasa yang telah diberikan sebanyak 16.700.000 rupiah. Langsung kita tulis pada lembar kerja baris tanggal 22, debitnya kas, kreditnya pendapatan jasa, nilainya 16.700.000 rupiah. Transaksi tanggal 23 dibayar beban iklan 1.550.000. Langsung kita masukkan pada baris tanggal 23 beban iklan pada kas sebanyak 1.550.000 rupiah. Lalu transaksi tanggal 25 dibayar beban reparasi toko 1.500.000 rupiah. Maka langsung kita masukkan pada baris tanggal 25 beban reparasi 1.500.000 rupiah pada kas sebelah kredit 1.500.000 rupiah. Transaksi tanggal 26 dibayar beban transportasi 250.000 rupiah, maka langsung kita tulis pada baris tanggal 26 beban transportasi pada kas nilainya 250.000 rupiah. Transaksi tanggal 29 dibayar beban serba-serbi 215.000 rupiah. Langsung kita tulis pada baris tanggal 29 akunnya adalah beban serba-serbi pada kas sebanyak 215.000 rupiah. Transaksi tanggal 30 dibayar beban gaji 19.850.000. Langsung kita masukkan pada baris di bawah tanggal 29 yaitu tanggal 30, debitnya adalah beban gaji, kreditnya kas, nilainya adalah 19.850.000 rupiah. Transaksi tanggal 30 yang terakhir yaitu Tuan Ahmad mengambil uang untuk keperluan pribadi sebanyak 2.500.000. Maka langsung kita masukkan di baris tanggal 30 yaitu price pada kas sebanyak 2.500.000 rupiah. Selesai sudah pencatatan jurnal pada perusahaan ini dan langsung kita total di sisi debit nilainya adalah 101.515.000 rupiah dan di sisi kredit kita total nilainya adalah 101.515.000 rupiah. Jadi antara sisi debit dan sisi kredit sudah balance. Langkah berikutnya kita mengerjakan instruksi yang kedua. Bukukanlah jurnal tersebut ke rekening buku besar.
Langkah untuk mengerjakan instruksi yang kedua, kita siapkan dahulu kertas kerja untuk buku besar. Di sini sudah disiapkan kertas kerja untuk buku besar model 4 kolom seperti ini. Setelah kita siapkan kertas kerja untuk buku besar, langkah berikutnya kita membaca neraca saldo awal. Di sini di kasus ini, neraca saldo awalnya adalah neraca saldo per 31 Mei 2020. Semua akun yang ada pada neraca saldo awal ini kita masukkan ke buku besarnya, yaitu untuk contoh yang pertama akun kas 21.150.000 kita masukkan ke buku besarnya kas. Sebagai saldo awal, posisi debit Rp21.150.000. Contoh yang kedua yaitu premi asuransi 1.100.000. Langsung kita masukkan di buku besar premi asuransi sebagai saldo awal, posisi debit 1.100.000. Contoh ketiga, ada utang usaha. Kita masukkan ke buku besar pada buku besar utang usaha sebagai saldo awal, nilainya 11.175.000. Contoh berikutnya ada beban iklan 3.900.000. Langsung kita masukkan ke buku besar beban iklan sebagai saldo awal, posisi debit 3.900.000. Setelah semua akun yang ada pada neraca saldo awal ini kita masukkan di buku besarnya, langkah berikutnya adalah membaca jurnal umum hasil pekerjaan instruksi pertama. Di sini ada contoh tanggal 1 beban iklan pada kas pada kasus tadi. Maka kita posting ke buku besar yang telah kita kerjakan barusan. Di sini kita posting jurnal umum tanggal 1 yaitu sebagai berikut. Beban iklan. Kita posting tanggalnya adalah tanggal 1. Keterangannya adalah dibayar beban iklan tunai, posisinya adalah di debit. Maka kita masukkan di debit di sini. Di sini untuk saldo, kolom saldo akhir, maka menambah posisi debit menjadi Rp6.400.000. Untuk kas, kita posting ke buku besarnya kas. Tanggal 1 membayar iklan, nilainya posisi kredit 2.500.000. Kita tulis di kredit 2.500.000. Maka akan mengurangi saldo akhir yang sebelumnya posisi di debit. Saldo akhirnya pada tanggal 1 di sini adalah Rp18.650.000. Semua jurnal yang ada pada jurnal umum kita posting semua ke buku besar. Maka hasilnya akan seperti ini. Pada buku besar kas, setelah transaksi tanggal 1 sampai tanggal 30 kita posting ke buku besar ini, maka pada posisi tanggal 30 saldo akhir pada akun kas di buku besar adalah Rp585.000. Pada beban iklan buku besarnya, setelah kita masukkan transaksi tanggal 1 dan tanggal 23, maka saldo akhir pada buku besar beban iklan nilainya Rp7.950.000. Pada buku besar premi asuransi, tadi ada saldo awalnya dan transaksi tanggal 4, maka saldo akhirnya adalah Rp2.750.000. Pada buku besar piutang tanggal 7, maka saldo akhirnya menjadi Rp9.750.000. Pada buku besar perlengkapan ada transaksi tanggal 3 dan tanggal 20, maka saldo akhir buku besar perlengkapan adalah Rp1.815.000. Pada
akun tanah ada saldo awal dan ada transaksi tanggal 15, maka saldo awalnya adalah 25 juta dan ada pembelian tanggal 15, maka saldo akhirnya menjadi 42 juta. Saldo utang usaha ada transaksi tanggal 17, maka saldo utang usaha pada buku besar menjadi Rp4.025.000. Akun utang wesel. Di sini utang wesel ada transaksi tanggal 15, maka kita masukkan pada saldo akhirnya yaitu 7 juta. Ada prive tanggal 30 terakhir, maka di sini dimasukkan di kolom saldo akhir Rp3.500.000. Lalu ada pendapatan, ada transaksi tanggal 16, ada transaksi tanggal 22, maka saldo akhir pada akun pendapatan di buku besar adalah Rp161.200.000. Ada beban reparasi transaksi tanggal 25, maka saldo akhir beban reparasi di buku besar menjadi Rp4.250.000. Ada beban transportasi tanggal 26, maka saldo akhirnya Rp250.000, posisi di debit. Ada akun beban serba-serbi tanggal 29, maka di sini saldo akhir akun beban serba-serbi adalah Rp1.765.000. Ada beban gaji, saldo akhirnya adalah Rp113.950.000. Ada modal pada posisi saldo awal saja, maka di sini tidak ada penambahan postingan pada buku besarnya. Saldo akhirnya tetap Rp39.840.000. Ada beban sewa, saldo awal dan tidak ada transaksi pada bulan tersebut, maka di sini saldo awalnya tetap sama dengan saldo akhir sebesar Rp5.500.000. Setelah semuanya kita kerjakan untuk instruksi yang kedua, dan sudah kita total pada saldo akhirnya, maka langkah berikutnya kita mengerjakan instruksi yang ketiga, yaitu hitunglah saldo masing-masing rekening, dan telah kita kerjakan tadi, dan buatlah neraca saldo pada periode yang bersangkutan. Untuk mengerjakan neraca saldo ini, kita siapkan dahulu kertas kerjanya seperti ini. Kertas kerja neraca saldo PT Megah 30 Juni 2020. Setelah kita siapkan kertas kerjanya, langkah berikutnya masing-masing saldo akhir pada buku besar yang sudah kita kerjakan tadi, kita masukkan di neraca saldo sini. Misal ada kas tadi 18.585.000, kita masukkan di posisi debit karena buku besarnya tadi posisinya ada di debit. Setelah itu ada piutang, kita masukkan 9.750.000, posisi di debit. Lalu kita masukkan semuanya. Di sini kalau akunnya posisi kredit, maka penulisannya ada di sebelah kredit. Setelah kita masukkan semua, mulai akun kas dan sampai beban gaji, langkah berikutnya kita total. Posisi di debit sebanyak Rp212.065.000. Posisi di kredit sebanyak Rp212.065.000. Jadi, posisi debit dan posisi kredit sudah sama atau balance. Selesai sudah latihan kerja kali ini. Semoga bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.